Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan selanjutnya saya coba menjelaskan tentang materi yang akan di-share pada screen. Mari kita buka dulu ya. Ini tentang perancangan dalam sistem proses jasa dan sistem kerja ya. Dalam perencanaan proses ya di sini tentu memerlukan suatu sistem ya yang bisa dipakai tentunya dalam proses rancangan fisik untuk memproduksi barang ataupun jasa. Ya, proses ini tentu memerlukan pemahaman ya, dari setiap sistemnya, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dan di sini biasanya keputusan itu diambil oleh manajer operasional yang meliputi perencanaan proses fisik dalam memproduksi barang dan jasa. Perencanaan proses di sini adalah bagaimana proses itu berjalan dengan baik sesuai dengan schedule ataupun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, antara lain di sini adalah memutuskan tujuan, kemudian membuat sistem itu produktif ya, kemudian menggambarkan proses transformasinya, mengembangkan desain prosesnya seperti apa yang diinginkan, kemudian mendapatkan persetujuan manajemen, serta mengimplementasikan desain proses baru. Untuk seleksi proses, di sini menentukan jenis proses produksi yang digunakan dan waktu yang tepat dari proses tersebut. Jadi dia sesuai dengan jadwal waktu, nggak misalnya ditetapkan 1 bulan misalnya, tapi ternyata bisa lebih sampai 1,5 bulan hingga 3 bulan ataupun 1 bulan melebihi jadwal yang telah dijadwalkan. Nah, ini harus ada seleksinya. Kemudian ada klasifikasinya, ya. Ini berupa aliran garis, klasifikasi proses produksi, ya. Contohnya misalnya dalam perakitan mobil. Nah, ini biasanya proses assembly atau assembling. Ya, biasanya dalam proses manufaktur, proses produksinya itu seperti apa. Kalau di bidang jasa misalnya proses produksi itu bisa pada waktu customer service melayani nasabah yang akan membuka buku tabungan. Nah, pembukaan buku tabungan itu merupakan proses produksi, proses pembuatan buku tabungan, proses pembukaan rekening tabungan seperti apa. Nah, ini ada bagan alirnya. Kemudian ada aliran intermiten atau job shop. Mempunyai ciri produksi dalam kumpulan atau kelompok barang sejenis pada interval waktu yang terputus. Peralatan dan tenaga kerja diatur dalam waktu pusat kerja menurut tipe keterampilan dan peralatan serupa. Jadi lebih kepada aliran penggolongan daripada masing-masing divisi ya. Misalnya divisi QC tugasnya apa, divisi packaging dia tugasnya apa, kemudian ada divisi misalnya pengiriman, dia pengelompokannya seperti apa ya, apakah barang-barang yang baru datang dikelompokkan berdasarkan kota, berdasarkan pada jenis barang dan lain sebagainya. Kemudian ada aliran proyek. Ya, ini ciri aliran ini memproduksi produk khusus atau unik. Ya, artinya aliran proyek ini misalnya pabrik itu hanya melayani misalnya pembuatan baju ataupun hijab yang misalnya untuk hijab instan saja. Jadi hijab yang segi 4 atau hijab yang di luar instan dia tidak melayani. Nah, ini yang disebut dengan aliran proyek. Dia membuat aliran khusus saja untuk hijab yang instan aja, ya. Atau misalnya pabrik sepatu itu hanya memproduksi sepatu anak aja, nggak memproduksi sepatu sneaker untuk dewasa. Nah, ini produk-produk khusus saja. Kemudian ada klasifikasi proses produksi berdasarkan tipe pelanggan. Nah, ini ada berdasarkan pesanan dan proses produksi untuk persediaan. Nah, kalau berdasarkan pesanan yang tadi, seperti yang tadi ya, sama. Jadi pesanannya misalnya topi anak, dibuatnya untuk misalnya warna persib, warna biru persib misalnya, ya itu yang diproduksi. Tapi kalau untuk persediaan, dia bikinnya seluruh topi misalnya, seluruh topi, seluruh warna dia buat.
Nah, ini untuk persediaan ya. Biasanya kalau tipe persediaan ini untuk menghindari kenaikan harga barang bahan baku yang akan naik misalnya karena mau musim misalnya lebaran ataupun Natal dan tahun baru misalnya ya. Kemudian ada keputusan seleksi proses. Nah, ini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses. Antara lain ada modal, kondisi pasarnya seperti apa, tenaga kerja yang digunakan nanti apakah akan banyak atau hanya dibuat outsourcing atau maklun aja ya. Dan di sini juga bahan bakunya ya persediaannya mau dibuat sebulan ataupun nanti sehabisnya masa proses produksi aja. Kemudian ada teknologi yang dipakai, apakah menggunakan teknologi yang ada atau ada penambahan mesin misalnya. Dan keterampilan daripada manajemen dalam pengaturan, perencanaan, pembuatan keputusan hingga pada saat pendistribusian barang ataupun jasa tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.